Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur di Masjid Baitur Rahman, Komplek DPR, MPR, DPD RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para pemirsa Masjid Baitur Rahman TV di kanal YouTube dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dimudahkan langkah kaki kita ke majlis-majlis kebaikan. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dalam meneladani akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita masih dalam materi ilmu faraid, ilmu yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pembagian harta warisan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga telah diperinci oleh Rasulullah SAW dalam sabda-sabda beliau. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah syarat-syarat terjadinya warisan, yaitu ada 3. Yang pertama, terjadinya atau wafatnya orang yang punya harta. Apakah wafatnya dengan wafat yang normal atau wafatnya dengan ditetapkan oleh keputusan hakim atau pengadilan, seperti kasus orang hilang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, syarat-syarat terjadinya warisan adalah adanya para ahli waris yang masih hidup. Jadi ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena wafatnya seseorang itu hanya ahli waris yang masih hidup, artinya ahli waris yang sudah meninggal duluan tidak dapatnya. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat terjadi warisan adalah kita mengetahui posisi kita sebagai ahli waris dan juga kita mengetahui ilmunya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara apa saja yang bisa membatalkan pembagian warisan tersebut, atau seseorang batal mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi nabikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mawani'uhu fasittatun. Adapun perkara-perkara yang dapat menghalangi terjadinya warisan ada 6, walaupun nanti tidak semua ulama sepakat di 6 hal ini. Nah, perinciannya saya baca dulu. Ini saya ambil dari kitab Tabyinul Haqa'iq Syarh Kanzud Daqa'iq, juz 6 halaman 239. Wattafaqal ulama ala salasati mawani'a lil irsi hiya ar-riqqu wal qatlu wa ikhtilafud din. Para fuqaha bersepakat, berijma, berittifaq bahwa yang dapat menghalangi terjadinya warisan ada 3, yaitu pertama perbudakan, yang kedua pembunuhan, dan yang ketiga beda agama. Wa zakaral hanafiyatu arba'atu mawani'a
Wa dzakara al-Hanafiyyatu arba'ata mawani'a masyhuratan wa hiya ar-riqqu wal qatlu wa ikhtilafud din. Sedangkan mazhab Hanafi juga dalam pendapatnya yang masyhur berpendapat bahwa wa zakar al-Hanafiyyatu salasata mawadhi'a masyhuratan, ada 3 sama dengan yang tadi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Wa zakar al-Malikiyyah asyarata mawani'a lil miras hiya, sedangkan ulama-ulama mazhab Maliki menjelaskan ada 10 hal yang dapat membatalkan pembagian warisan. Ikhtilafuddin, yang pertama perbedaan agama, kemudian ar-riqu perbudakan, al-qatlul amdu pembunuhan secara sengaja, al-li'an li'an ini terjadi antara suami istri dalam rumah tangga ya. Li'an ini artinya saling bersumpah, biasanya maaf jika terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga, masing-masing satu pihak menuduh yang lain, sementara pihak yang dituduh pun tidak mengakuinya, maka jalan terakhir adalah li'an. Li'an ini suami istri harus bersumpah atas nama Allah dengan mengucapkan syahadat sampai ke 5 kali. Di ujungnya itu nanti akan diucapkan, jika saya berbohong saya siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalam hukum fikih jika sudah terjadi li'an, maka suami istri tersebut wajib bercerai. Maka menurut mazhab Maliki, menurut ulama-ulama mazhab Maliki, suami istri yang telah li'an juga batal perwarisannya. Nah, ini efek domino ya dari perbuatan li'an. Kemudian az-zina, perbuatan zina juga dapat membatalkan perbuatan hak waris. Asyakku fi mautil muris, juga keraguan pada kematian si pemilik harta juga dapat membatalkan waris. Alhamlu, kehamilan. Asyakku fi hayatil maulud, keraguan hidup atau tidaknya si jabang bayi di dalam perut, itu juga menjadi sesuatu yang dapat menghalangi atau membatalkan warisan. Kemudian asyakku fi dzukurah wal unusah, juga keraguan apakah janin di dalam kandungan itu laki-laki atau perempuan. Maka menurut mazhab Maliki 10 hal ini dapat membatalkan urusan jatah warisannya. Wa zakara Syafi'iyyatu wal Hanabilah salasata mawani'a lil irsi, sedangkan mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hambali juga menyepakati ada 3 penghalang, yaitu sama dengan yang tadi, ar-riqu wal qatlu wa ikhtilafuddin, perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan sebab-sebab terjadi warisan itu, pertama karena hubungan darah atau nasab, misalnya orang tua ke anak. Yang kedua, hubungan pernikahan antara suami istri, itu bisa jadi juga menjadi saling mewarisi. Dan yang ketiga adalah membebaskan budak. Nah, sementara sebab yang 3 ini sudah tidak ada di zaman sekarang karena Islam sudah menghapus perbudakan, maka tinggal 2 sebab yang menyebabkan seseorang saling mewarisi harta, yaitu keturunan atau nasab atau darah, hubungan darah. Yang kedua adalah hubungan pernikahan. Makanya seorang suami dan istri ketika dia sudah bercerai, sebelum meninggal mereka bercerai, maka ketika salah satunya setelah bercerai itu meninggal, maka mereka sudah tidak saling mewarisi harta. Paling nanti yang muncul seperti sering terjadi di negara kita, yaitu harta gono gini. Itu beda hal ya, karena Islam, Allah sejatinya tidak mengatur harta gono gini. Silakan itu dimusyawarahkan saja. Sementara yang Allah atur adalah harta warisan. Jadi intinya, mantan suami atau mantan istri tidak akan mendapatkan harta warisan dari mantan pasangannya yang meninggal duluan. Nah, kemudian
Yang berikutnya, ini terjadi yang paling umum, misalnya jika terjadi pembunuhan. Rasulullah sudah dengan tegas mengatakan, laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Tidak ada bagian apapun untuk si pembunuh dari harta warisan dari orang yang dia bunuh. Contoh, seorang anak membunuh ayahnya. Harusnya kan ketika ayahnya meninggal, si anak tersebut dapat warisan. Tapi karena meninggalnya karena perbuatan dia yang membunuh ayahnya, maka si anak yang membunuh ini tidak mendapatkan warisan dari ayahnya yang dibunuh. Sudah sangat jelas. Yang kedua, kalau misalnya ini perbedaan agama. Perbedaan agama ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi orang tuanya non muslim, dua-duanya non muslim, kemudian salah satu anaknya kembali ke Islam, mu'allaf. Maka si anaknya yang mu'allaf ini dengan segala keikhlasannya harus menerima bahwa dia tidak bisa menerima warisan dari orang tuanya, dari keluarganya yang masih non muslim. Karena Rasulullah bilang begitu, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak bisa mewariskan harta kepada orang kafir tidak bisa mewariskan harta kepada orang muslim. Makanya orang yang baru kembali ke Islam atau mu'allaf ini masuk dalam kategori 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum, kata Allah. Orang yang hatinya ditundukkan, maksudnya ditundukkan untuk kembali ke agama fitrahnya yaitu muslim, maka dia boleh menerima zakat. Karena apa? Karena salah satunya hak warisannya hilang. Nah, ini kemungkinan pertama. Jadi orang tuanya atau keluarganya masih non muslim, kemudian anaknya mu'alaf. Atau perbedaan agama ini terjadi, ini yang bisa menghalangi perwarisan tadi. Sebaliknya, orang tuanya, keluarganya muslim, sementara ada salah satu anaknya, ahli warisnya murtad. Ini juga sama kasusnya. Tidak bisa saling mewarisi harta. Makanya inilah hukum yang harus kita tetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi yang disepakati secara ijma oleh para ulama tadi ada 3 dari 6 itu. Ada 3 karena yang lain itu perbudakan dan lain sebagainya sudah dihapus. Tinggal 3 sekarang, yaitu membunuh. Seorang pembunuh tidak akan mewarisi harta dari orang yang dia bunuh. Yang kedua, murtad. Seseorang yang murtad, dia tidak bisa mewarisi harta dari keluarganya yang muslim. Atau yang ketiga, mu'allaf. Seorang yang kembali kepada Islam, dia tidak bisa mewarisi harta dari keluarganya yang masih kafir atau non muslim. Nah, ini semua sudah jelas. Jadi jika itu terjadi, maka kita harus pahami itu dengan baik. Karena ada kasus-kasus yang pernah terjadi, termasuk yang pernah saya tangani, ada yang bertanya seperti itu. Ternyata ada keluarganya yang murtad. Sementara ayahnya udah lama meninggal. Ketika nikah, dia murtad, ikut agama suaminya. Lalu saya tanya, ketika ayahnya meninggal, ini anak ini masih Islam atau sudah murtad? Oh, masih muslim, katanya. Oh, kalau masih muslim, berarti dia hitungannya masih dapat warisan. Karena yang dipakai patokannya adalah saat orang tuanya meninggal, itulah terjadi warisan. Nah, di dalam dinamika dunia sekarang ini mungkin bisa jadi terjadi. Dalam satu keluarga besar mungkin ada beberapa yang berbeda agama. Dan ini harus kita tetapkan. Bahkan sebaliknya, saya pernah ditanya oleh seorang jamaah saya, ibu-ibu, kebetulan dia mu'alaf dulu. Ketika orang tuanya meninggal, saya katakan kepada ibu tersebut, ibu harus dengan ikhlas ridho
menerima kenyataan bahwa ibu tidak dapat warisan dari keluarga ibu. Tapi kalau diberikan sebagai hadiah silahkan ambil. Yang hilang itu adalah jatah warisannya. Sementara jika dihibahkan dari keluarganya atau diberikan kebijaksanaan atau bahasa sekarang kerohiman lah, itu silahkan ambil kalau seperti itu. Nah, maka ini salah satunya yang harus kita pahami dengan baik, bahwa Islam sudah sebegitu terperinci mengajarkan kita tentang warisan. Termasuk tadi, ya, jadi saya ulangi, seorang pembunuh ya tidak bisa menerima warisan dari harta yang dibunuh, dari orang yang dibunuh. Kemudian orang yang murtad tidak bisa menerima warisan dari keluarganya yang muslim, dan seorang mu'allaf pun tidak bisa menerima harta warisan dari keluarganya yang masih kafir. Sebenarnya ini masih ada beberapa penjelasan, cuma ini beberapa penjelasan ini sudah tidak ada di zaman sekarang, sudah tidak relevan, karena di sini sepertinya dijelaskan misalnya bagaimana jika seorang kafir zimmi dengan kafir harbi, apakah saling mewarisi atau tidak. Perlu diketahui bahwa kafir itu ada dua, ada zimmi, ada harbi. Kalau zimmi itu orang non muslim yang berdampingan hidup damai dengan kita, tidak mengganggu kita, maka kata Rasulullah kita harus menghormati hak-hak mereka. Bahkan Rasulullah sampai mengecam kita. Beliau katakan, man azza zimmiyan faqad azani, siapapun yang menyakiti kafir zimmi maka dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Nah, sementara kafir yang kedua adalah kafir harbi. Kafir harbi ini adalah orang-orang kafir yang memerangi orang muslim atau menghalangi orang muslim untuk beribadah dan lain sebagainya. Tentu kalau ini jelas yang darahnya halal. Nah, maka ini kita harus mengerti ada perbedaan di antara orang-orang kafir menurut Allah, menurut Islam. Termasuk tadi saya katakan, bahkan di Islam pun sudah diatur bagaimana jika terjadi saling mewarisi harta di antara mereka. Nah, ini tidak saya bahas. Nanti juga ada namanya al-musta'min, orang yang minta suaka ke negara-negara muslim, dan sampai di kenyataan dunia sekarang sepertinya yang seperti itu sudah tidak berlaku. Termasuk tadi masalah perbudakan, slavery yang Allah sudah hapus. Kalau zaman dulu, kenapa ulama ini masih membahas masalah perbudakan? Karena zaman dulu masih ada, jadi Islam menghapusnya pelan-pelan. Di zaman Rasulullah pun masih ada perbudakan. Salah satunya yang paling terkenal kita kenal yang jadi sahabat Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah. Jadi di masa Rasulullah juga Pak Bu, bahkan ada pasar budak. Pasar tapi jualnya bukan barang, jualnya budak. Itu nanti sampai terjadi lelang harga dan lain sebagainya, seperti sekarang. Nah, kemudian di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang siapa saja orang-orang yang mendapatkan warisan atau orang-orang yang menjadi ahli waris. Di sini dikatakan dari golongan laki-laki ada 15 dan dari golongan perempuan ada 10. Al-warisuna minaz dzukuri 15. Orang-orang yang mendapatkan atau ahli waris dari kelompok laki-laki ada 15, yaitu al-ibnu wa ibnuhu wa in safala, wal abu wal jiddu wa abuhu wa in ala, wal akhu syaqiq wal akhu lil ab, wal ammu syaqiq wal ammu lil ab, wa ibnu kullin minhuma wa in nazal, waz zawju wal akhu lil ummi wa zul wala. Ada 15 ahli waris dari kelompok laki-laki. Jadi perlu diketahui bahwa dalam ilmu faraid ini Allah menentukan bagian warisan berdasarkan jenis kelaminnya. Pertama, anak laki-laki. Nah, ini anak laki-laki dalam masalah perwarisan, ini anak laki-laki lah yang paling jago, yang paling banyak dapatnya, karena anak laki-laki itu pasti mendapatkan asabah atau sisa.
Kalau kita makan sisa mungkin sedikit ya, tapi kalau warisan itu sisa paling banyak. Dan bahkan anak laki-laki ini mereka pasti dapat, bahkan bisa menghalangi ahli waris yang lain atau mengurangi jatah ahli waris yang lain untuk dapat. Ini posisi anak laki-laki paling tinggi. Nah, perlu diketahui bahwa ada 6 ahli waris yang masuk ring 1, artinya pasti dapat, yaitu ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. Dan di antara yang 6 ini yang bagiannya paling banyak anak laki-laki. Makanya biasanya kalau pembagian warisan habis dihitungin di atas kertas terus pengen dibagi rata, itu biasanya yang paling nentang anak laki-laki, yang paling semangat anak perempuan, biasanya begitu. Karena apa? Karena memang sudah ketentuan Allah, lidzakari mislu hazzil unsayain, di surah An-Nisa ayat 11. Bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Ini mungkin akan terbesit di pikiran kita, oh kalau begitu Allah tidak adil. Justru kita harus pahami, keadilan menurut Allah bukan berarti sama. Adil itu di mata Allah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, kalau kita analogikan dengan contoh lain, kalau kita punya anak 2, yang satu sudah kuliah, yang satu masih SD, kalau kita berikan jajan masing-masing 50.000, justru tidak adil. Harusnya yang sudah kuliah 50.000, yang masih SD 5.000, itu baru adil. Maka keadilan itu seperti itu. Kenapa bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan? Ya penjelasannya setidaknya yang pertama, ketika nanti menikah, yang wajib membawa mahar dan mas kawin adalah calon suami, sementara calon istri menerima. Kemudian ketika sudah berkeluarga, sudah menikah, yang wajib mencari nafkah adalah suami, sementara istri tidak wajib mencari nafkah. Adapun zaman sekarang banyak ibu-ibu, para istri bekerja di luar rumah, itu bukan kewajiban. Allah tidak mewajibkan. Kewajiban seorang istri dan seorang ibu adalah mengurus rumah tangga, mengurus anak dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang bekerja di luar rumah, sekali lagi Allah tidak mewajibkan. Yang wajib adalah suami memberikan nafkah. Bahkan suami itu memberikan nafkah bukan cuma kepada istrinya, tapi juga kepada anaknya, atau kepada ibunya yang sudah janda, atau kepada saudara kandungnya yang masih gadis, yang ayahnya sudah meninggal. Jadi posisi kita Pak sebagai laki-laki punya empat status. Makanya ada istilah laki-laki itu memang ditakdirkan oleh Allah untuk bertanggung jawab. Dia bisa sebagai seorang suami, bisa seorang ayah, bisa jadi seorang anak, dan bisa jadi seorang saudara. Makanya konsekuensinya berat, termasuk tanggung jawabnya. Dalam masalah tanggung jawab di hadapan Allah, maka tidak heran nanti kata Rasulullah, kata para ulama, nanti di akhirat ada laki-laki yang akan diseret oleh istrinya ke neraka, ada laki-laki yang akan diseret oleh anaknya ke neraka, ada laki-laki yang akan diseret oleh ibunya ke neraka, ada laki-laki yang akan diseret oleh saudari kandungnya ke neraka. Ini beratnya jadi laki-laki. Maka memang Allah sudah katakan, kami lebihkan di antara kalian hak-hak kalian di dunia karena berbanding lurus dengan tanggung jawab yang lebih besar di akhirat. Jadi yang pertama anak laki-laki, yang kedua yang kemungkinan mendapatkan warisan adalah cucu laki-laki jika ada. Tapi dengan catatan cucu laki-laki hanya dari jalur anak laki-laki. Cucu yang berpotensi mendapatkan warisan itu hanya cucu dari anak laki-laki. Apakah cucunya laki-laki atau perempuan bisa jadi dapat, tapi hanya dari jalur anak laki-laki. Sementara cucu dari jalur anak perempuan tidak ada kemungkinan untuk dapat. Ya, ini sudah diatur sama Allah. Kemudian wal abu, ayah, wal jiddu, kakek. Kakek bisa dari ayah, nanti bisa dari nenek, bisa dari ibu. Wa abuhu wa in ala, di atas kakek berarti apa? Uyut,
uyut ya, di atas kakek, uyut ya. Itu bisa jadi kemungkinan dapat, tergantung nanti komposisi ahli warisnya ya. Wal akhus syaqiq, saudara kandung. Wal akhulil ab, saudara sebapak. Saudara sebapak berarti bapaknya sama, ibunya beda ya. Wal ammus syaqiq, paman kandung. Wal ammu lil ab, paman sebapak. Ini semua patokannya kita, status ini disebutnya dari almarhum yang meninggal ya, bukan dari kita. Wabnu kullin minhuma wa in nazal, sepupu anaknya paman sepupu kan? Iya, anaknya paman sepupu. Kalau anak saudara keponakan gitu, anaknya paman. Wazauj, suami. Wal akhulil ummi, saudara seibu. Saudara seibu berarti ibunya sama, bapaknya beda. Wazul wala, dan orang-orang yang membebaskan budak. Nah, sekali lagi yang terakhir ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi itu 15 ahli waris dari kelompok laki-laki. Sementara wa minal inasi asyar, ada 10 dari kelompok perempuan. Al bintu, anak kandung perempuan. Wa bintul ibni wa in nazalal ibnu, cucu perempuan dari anak laki-laki. Sekali lagi saya tegaskan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Wal ummu, ibu. Wal jiddah min qibaliha, nenek dari ibu. Wal jiddah min qibalil ab, nenek dari bapak. Wal ukhtus syaqiqah, saudari kandung perempuan. Wal ukhtu lil ab, saudari sebapak. Wal ukhtu lil ummi, saudari seibu. Wal zaujah, istri. Wal mu'taqah, wal mu'tiqah, orang-orang yang membebaskan budak. 10 ahli waris dari kelompok perempuan. Nah, ini mungkin, sekali lagi makanya saya pelan-pelan menjelaskannya karena kita takut bingung ya. Nah, inilah para ahli waris yang telah Allah tetapkan. Nanti dari semua ahli waris itu Allah juga kelompokkan menjadi ahli waris yang paling dekat, yang prioritas, yang 6 tadi. Juga nanti ada istilahnya zawil arham. Zawil arham ini adalah ahli waris alternatif yang agak jauh, berpotensi dapat warisan tapi kemungkinannya kecil. Karena mereka tuh baru dapat kalau ahli waris utamanya nggak ada. Nanti kan tadi ahli waris yang utama 6, kemudian ada zawil arham. Kalau memang ada seseorang yang tidak punya saudara sebatang kara, misalnya dia seorang mu'alaf, dia terusir dari keluarganya, dan keluarganya yang masih kafir kan tidak bisa mewarisi harta dia. Kemudian dia meninggal seorang diri, tidak punya istri, tidak punya anak, maka dia disebut sebagai kalalah dalam bahasa Allah di Al-Quran. Nah, bagaimana harta waris si kalalah ini? Maka para ulama sedikit berbeda pendapat, tapi pada intinya mereka mengatakan harta warisannya harus diserahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal itu di zaman Rasul itu semacam lembaga yang mengelola keuangan umat. Kalau di Indonesia mungkin Baznas ya. Ada lagi nggak di Indonesia selain Baznas yang mengelola resmi ya, lembaga resmi? Baznas paling kan ya. Kalau di salah satunya dulu waktu kami belajar di Mesir itu, hampir di setiap masjid besar itu punya namanya Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyyah, semacam koperasi yang dikelola oleh masjid yang mengelola uang zakat, sodako dan lain-lain, termasuk itu mungkin nanti mengelola harta warisan si kalalah tadi yang tidak punya keluarga. Nah, kalau di Indonesia pastinya ya Baznas, tapi saya nggak tahu ada yang pernah melakukan atau tidak gitu, karena rasanya mungkin kalau di Indonesia jarang orang yang sifatnya kalalah yang sebatang kara. Ada, tapi mungkin jarang. Nah, saya nggak tahu itu nanti siapa yang ngurus, apakah kepala lingkungan, RT, RW segala macam, lalu diserahkan kemana kita nggak tahu.
Ya, yang pasti itu memang sudah harus dijadikan menurut para ulama, karena Nabi bilang begini, aku mewarisi harta orang yang tidak punya keluarga. Artinya Rasulullah ini mewakili kaum muslimin. Maka para ulama berpendapat bahwa kalau zaman dulu, zaman masih ada Rasul, mungkin hartanya tinggal diserahkan ke Rasul, nanti Rasulullah yang atur. Nah, zaman sekarang kita sudah tidak ada lagi Rasulullah, maka harta itu menjadi milik kaum muslimin secara umum untuk kepentingan dan maslahat kaum muslimin. Ya, begitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya wali pertanyaan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya atau bagaimana pembagian harta gonong ini kalau istilah sekarang seorang yang suami istri tidak punya keturunan, mereka punya rumah, punya usaha, seandainya salah satu di antara suami atau istri meninggal, bagaimana cara proses untuk pembagian harta tersebut? Apakah hanya kepada istri saja yang meninggal yang masih atau suami? Apakah diberikan kepada keluarga salah satu keluarga kedua belah pihak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf saya lurusin dulu. Itu bukan harta gonogini kalau meninggal, berarti warisan. Kalau gonogini cerai. Nih gini, jika memang si suami istri ini tidak punya keturunan, maka lihat, kan suaminya meninggal, maka saudara-saudari suami, kandung, sebapak, seibu, mereka dapat. Atau si suami ini, almarhum suami masih punya orang tua, ayah, ibu, mereka dapat. Jadi pembagiannya, istri mendapatkan 1/4. Istri itu ada dua kemungkinan saja ya, mendapatkan 1/4 jika tidak punya anak, mendapatkan 1/8 jika punya anak. Sementara suami juga dua kemungkinan, setengah harta jika tidak punya anak, 1/4 jika punya anak. Nah, dalam kasus yang Bapak tanya, almarhum suami meninggal, dia meninggalkan seorang istri, mendapatkan berarti 1/4 karena tidak punya anak. Tapi perlu dicek dulu, apakah istrinya cuma itu? Nah, kalau istrinya lebih dari itu, berarti 1/4 rame-rame kalau nggak ada anaknya semua. Itulah salah satunya mungkin perempuan nggak mau dipoligami begitu Pak. Giliran dapat warisan terjadi rame-rame juga gitu. Jadi bukan 1/4, enggak, 1/4 rame-rame, bareng-bareng gitu. Nah, terus ini boleh saya gambarin dikit ya di sini ya, biar nggak bingung. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ini almarhum suami. Suami meninggal, dia meninggalkan istri, tidak punya anak, maka istri ini dapat 1/4. Ya. Nah, lihat, suami ini punya saudara atau tidak? Punya saudara, saudari, kandung, sebapak atau seibu. Punya. Maka orang tuanya masih ada nggak? Sudah tidak ada. Berarti ini 1/4, ini sisanya asobah, sisa rame-rame 3/4. Sama kasusnya, nah ini yang banyak terjadi, setidaknya yang pernah datang ke rumah saya, ini banyak konflik. Jika ini cuma punya anak perempuan. Kalau tidak punya anak laki-laki, maka ini masih dapat ya. Makanya yang anaknya cuma perempuan, segera bikin anak laki-laki. Ya. Atau buka pabrik baru kalau nggak ada di sini gitu. Ya. Atau nih, makanya saya selalu bilang, ini kalau cuma anak perempuan mau jumlahnya 10, ini tetap dapat. Karena tidak ada yang menghalangi ini. Yang menghalangi ini cuma anak laki-laki atau ayah. Kalau tidak ada anak laki-laki, cuma anak perempuan, maka kondisinya akan seperti ini. Si istri akan dapat 1/8. Anak perempuan kalau lebih dari 1, 2/3 rame-rame. Sisanya kemari. Nah, ini banyak konflik di sini yang terjadi bahkan sampai ke pengadilan karena mereka tidak ngerti dan nggak mau nanya gitu. Pada akhirnya ini ribut kemarin. Ini nuntut karena memang dia punya hak. Sementara ini merasa bahwa ini tidak punya hak. Kalau dua-duanya sudah tidak
orang tua dari istri itu dapat nggak? Kan dua-duanya Nggak gini Pak, kalau dalam masalah waris yang dihitung tuh harta hanya yang meninggal, ini belum. Nanti kalau ini meninggal kemudian yang dapat harta ini ya saudara dari sini, ini enggak. dua-duanya Pak. Saya kalau seandainya kita Makanya kalau yang namanya harta warisan itu harus dihitung per kronologi. Siapa yang meninggal duluan? Karena itu akan nanti mempengaruhi bagian yang lain. Kecuali misalnya meninggal bersama. Ya kayak ada artis kan waktu itu meninggal suami istri gitu kan. Itu dalam bab nanti ada penjelasannya. Itu suami istri itu meninggal dalam kecelakaan yang sama, walaupun meninggalnya beda jam misalnya atau beda hari, maka mereka tetap dianggap meninggal bersama, tidak saling mewarisi. Nanti itu beda kasus lagi Pak. Nah seandainya ini nggak ada, ayah udah meninggal, kemudian tidak ada anak laki-laki, atau dia punya anak laki cuma udah meninggal duluan. Nah kalau ini yang tadi saya bilang cucu, dia udah meninggal duluan nih sebelum bapaknya, sebelum ini dia punya anak cucu, berarti kan cucu laki-laki atau cucu perempuan. Nah cucu inilah yang menggantikan posisi ayahnya, anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki lain. Kalau masih ada anak laki-laki lain yang masih hidup, ini tidak dapat. Cukup dikasih kebijaksanaan aja. Tapi kalau ini nggak ada lagi, ini juga nggak ada, cuma anak laki-laki ini, dia ada cucu, maka ini dapat. Nah yang sering terjadi tadi, cuma ada anak perempuan, ahli warisnya istri, anak perempuan, sama saudara-saudari sini. Maka yang banyak terjadi konflik. Beberapa kali banyak keluarga menanyakan hal tersebut. Saya selalu tegaskan, memang dapat ini. Karena apa? Yang menghalangi ini anak laki-laki dan ayah. Kalau mereka nggak ada ya dapat. Dan mereka dapatnya sisa. Setelah dibagi ini 1/8, ini 2/3. Tidak terlalu banyak memang sisanya. Tapi mereka dapat. Artinya hak mereka harus dipenuhi. Gitu Pak. Makanya ribetnya belajar waris begitu. Ini komposisinya nanti macam-macam. Nanti di kemudian hari ini meninggal, berarti ahli warisnya cuman ini. Maka yang ini saudari di sini dapat. nggak punya keturunan sama sekali, keduanya meninggal. Iya, kan tadi saya bilang kalau nggak punya keturunan sama sekali, dua-duanya meninggal, ya sudah kesini semua jatuh. Nggak ada keluarga istri yang dapat. Yang meninggal suami. Dua-duanya. Satu-satu Pak, siapa dulu? Meninggal suami pertama. Suami pertama, oke, nggak punya keturunan, berarti istri 1/4. Sisanya ini. Meninggal istri, berarti udah sisanya langsung kemari. Saudara istri ini mah nggak dapat, kan ini mah saudara suami, lain lagi. Nah, itu harus dibedain ya. Nah, istri dia hartanya, seluruh hartanya plus 1/4 warisan dari suaminya jatuh kemari. Itu pernah terjadi kasus ini, satu keluarga dari Tangerang ke rumah saya karena dapat kontak dari Istiqlal. Kasusnya begitu. Dan dia bercerita pernah nanya dengan seorang ustadz di Tangerang. Ternyata ustadz itu ternyata nggak ngerti. Dia pikir ini hartanya digabung, beda. Harta suami ya suami, harta istri ya istri. Makanya kita mumpung masih pada hidup Pak, Bu, tolong perjelas mana harta suami, mana harta istri. Jangan abu-abu. Kan bisa jadi bapak beli tanah nama istri. Nah itu harus diperjelas. Itu buat istri atau tetap harta kita cuma pakai nama istri untuk menghindari pajak progresif. Mobil, motor, kan bisa jadi begitu. Maka itu harus diperjelas. Ini harta siapa? Seorang istri pun harus bertanya kepada suami. Misalnya kita baru beli tanah nih pakai nama istri, maka seorang istri harus menegaskan, Pak, ini buat saya atau pinjam nama saya aja. Karena di kemudian hari itu bisa jadi masalah.
Ada lagi kasus yang pernah ditanya sama saya, ada seorang bapak dulu, zaman dulu di Kendal, ini orang Kendal aslinya, pernah beli tanah 3.000 meter pakai nama anak laki-laki pertama. Setelah ayahnya meninggal, ribut adik-adiknya. Si anak laki-laki pertama ini mengklaim ini tanah saya karena nama saya. Secara hukum negara betul karena di sertifikat nama dia. Tapi adik-adiknya menyangkal, nggak mungkin bapak beli tanah 3.000 meter buat kamu doang. Nah itu kan pada akhirnya ribut. Sampai sekarang yang anak pertama laki-lakinya pun udah meninggal lagi, jatuh ke istrinya dan anak-anaknya. Pokoknya jadi masalah besar lah. Nah makanya harus diperjelas ya dari sekarang. Clear tadi ya. Jadi yang artinya istri meninggal, suami meninggal, berarti saudara istri dapat ya? Iya, saudara istri dapat. Bahkan kalau nggak punya keturunan ya udah buat mereka semua. Gitu. Karena udah nggak ada ahli waris lain. Kalau tadi kan paman, keponakan itu mah udah jauh. Ini posisi paman ada di sini, ini ayah. Ini kakek ke atas. Paman ada di sini. Paman. Berarti ini sepupu. Jauh, sudah jauh. Tapi ada kemungkinan berpotensi dapat jika ini ahli waris utamanya nggak ada. Ya, silakan Pak. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana yang tidak mendapatkan warisan pembunuh? Ya. Bagaimana misalkan bukannya teman-teman, bukan ini cerita keluarga sendiri, kakek saya dibunuh oleh mantan suaminya dan istrinya itu ngikut serta. Jadi maksudnya terlibat itu Ustaz. Oh iya, termasuk dalam pembunuh. Nah, jadi nggak dapat itu. Nggak dapat. Dan yang kedua, anak yang apalagi anak yang hamil di luar itu juga bagaimana Ustaz? Anak yang hamil di luar nikah putus nasabnya dari bapaknya, tapi kalau dari ibunya enggak. Artinya dia tidak dapat waris dari bapak. Bapak biologis, tapi dari ibunya dapat. Walaupun kemudian bapaknya menikahi ibunya setelah hamil, tetap nggak dapat. Diresmikan gitulah ceritanya. Tetap nggak dapat karena hamilnya sebelum nikah. Ingat ya, jangan sebut anak haram ya. Anak di luar nikah. Karena anak mah nggak tahu apa-apa dia mah. Itu kalau terakhir Ustaz, gimana Ustaz tadi yang udah mengungkap notifikasi dan kita mau menjelaskannya gimana Ustaz? Jadi bukan. Jadi ya paham. Jadi patokannya saat si orang tuanya meninggal, dia agamanya apa? Kalau masih Islam ya kasih memang. Udah bapaknya apa? Bapaknya udah Oh bapaknya udah murtad. Jadi posisi waktu bapaknya masih ada tuh dia udah murtad. Oh nggak dapat. Tapi kenyataannya yang si yang membagi waris itu tetap memberikan padahal kita udah bilang harus kita dapat. Nah itulah. Itu tanggung jawabnya berat nanti di hadapan Allah. Harusnya dia yang kalaupun mau dikasih jangan sebagai warisan. Bagiin dulu nih kepada ahli waris yang sah dulu, ya. Sudah dapat bagian masing-masing, musyawarah lagi itu saudara kita yang murtad, kita kasih yuk sarang sekian, baru itu namanya hibah. Boleh kalau hibah mah boleh-boleh aja. Yang tidak boleh warisan. Jangan langsung misalnya gini. Misalnya punya Kebatan mungil ini papannya. Misalnya punya anak 3, iya kan? Anak laki, anak perempuan gini misalnya. Ini salah satu misalnya yang ini murtad kan? Maka ketika meninggal, yang dianggap ahli waris hanya ini saja 2. Ini tidak. Ketentuan dari Islam. Nanti sudah dapat bagian masing-masing, sudah dapat hitungan masing-masing. Ini keluarga musyawarah mau ngasih ini silakan. Yang penting bukan warisan. Itu masalahnya di situ.
kekeluargaan saja itu. Kekeluargaan, kerohiman bahasa sekarang, kebijaksanaan. Tambahan lagi Ustaz. Iya. Nah, misalkan kaki kita punya tanah sekitar 3 bulan. Tapi tanahnya yang tertera di BPN sekarang, ada potongan kepala segala macam, jadi 2.700 misalkan sekarang. Iya. Tetap dibaginya itu tetap 3.000 atau 2.700 saja. Padahal itu tanah besar masih tanah kurang besar. Yang paling tepat bagi ukur fisik lagi. Jangan berdasarkan surat. Maaf, banyak kejadian orang tuh nulis luas tanah di surat lebih sedikit. Karena apa? Biar pajaknya dikitan. Sebenarnya bukan begitu, mungkin akalan kakek kamu dulu begitu. Fisiknya mungkin 3.000, ditulis itu udah tulis 2.000 biar pajaknya lebih sedikit, kan gitu. Nah, makanya yang paling bagus ukur fisik lagi. Baru tentukan. Tanahnya diukur kembali kayak kita mau jual tanah gitu. Begitu. Selebihnya tanya BPN, bukan urusan saya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tutup. Ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat dunia dan akhirat. Kita dapat ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mengingat begitu pentingnya ilmu faraid, bahkan Rasulullah katakan ilmu faraid itu adalah setengah dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Ini sangat penting dan memang ini ilmu yang sangat langka. Bahkan kata Rasulullah, ini ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memahaminya dengan baik dan benar, sehingga kita bisa dapat mewarisi ilmu istimewa dari Rasulullah SAW. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.